Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Roma pasal 12 ayat 17 hingga ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung pada hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi ini berbicara kepada kita bahwa sebagai orang percaya yang mau beribadah kepada Tuhan dan yang mau ibadahnya itu berkenan kepada Tuhan, bukan semata-mata menyerahkan seluruh hidup ini. Karena di dalam buku Roma pasal 12 ini didahului dengan ibadah yang sejati. Bicara tentang ibadah yang sejati, yaitu menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Nah, persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah, yaitu kita tahu bahwa Alkitab katakan kita tidak perlu mengambil hak-haknya Tuhan, karena dari banyak sisi sebagai sesama manusia seringkali kita berjuang untuk hak kita tidak diganggu, hak kita tetap kita bisa miliki, hak kita bisa gunakan, dan itu dilindungi dengan hukum. Namun sebagai orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan menyerahkan seluruh tubuh ini menjadi korban yang kudus dan berkenan kepada Allah, maka hak yang kita biasa pertahankan itu harus kita kurangi. Karena di situ dengan katakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Manusia cenderung untuk melakukan hal-hal yang buruk seperti itu karena merasa haknya, karena merasa wewenangnya, karena merasa kemampuannya, sehingga dia menjauhkan diri dari ibadah yang berkenan kepada Allah. Ibadah yang patut, ibadah yang sesuai, yaitu menyerahkan seluruh hidup ini. Tubuh ini menjadi korban yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Tidak ada korban yang tidak rasa sakit. Tidak ada korban yang tidak ada nilai penderitaan. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kita dinasihati, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah apa yang baik. Hal ini yang seringkali kita tidak pernah lakukan, karena kita hanya mampu melakukan yang baik terhadap orang yang berlaku baik dengan kita. Kita hanya menuntut hak kita karena saya sudah baik, saya akan penuhi hak saya. Begitu juga saya akan memenuhi haknya dia jika
Dia sudah buat baik kepada saya, maka saya pun akan berbuat baik kepadanya. Jika kita punya prinsip seperti itu, maka kita belum beribadah dan belum melakukan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Sebab itu sebagai orang percaya, dikatakan selanjutnya, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Di sini kita melihat bahwa firman Tuhan ingatkan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ini hal penting untuk diusahakan. Karena banyak orang merasa ada banyak hal penting yang kita harus usahakan. Tapi ternyata firman Tuhan katakan hal penting yang harus kita usahakan, hidup damai dengan semua orang. Sebab itu orang-orang percaya, umat Tuhan yang mau beribadah kepada Tuhan dengan membawa hidupnya sebagai korban yang kudus dan berkenan kepada Allah, maka hak kita harus dikurangi. Dan berusahalah untuk hidup dalam damai, berusahalah untuk hidup di dalam keadaan yang tidak ada gangguannya. Di mana ada damai di dalam kegangguan atau keadaan yang tidak nyaman? Tidak ada. Damai hanya ada di dalam keadaan yang tenang. Damai hanya ada dalam keadaan yang tidak ada reaksi yang membahayakan atau menakutkan. Sebab itu dikatakan di sini, jika seterumu lapar. Bukan berarti kita sudah berusaha hidup damai, tidak ada seteru kita. Ada orang yang tidak senang jika kita bisa hidup damai. Tapi jika orang itu kita tahu tidak senang dengan hidup yang damai, tenang, maka orang itulah harus kita perhatikan dengan memberi dia makan, memberi dia minum. Dengan berbuat demikian, terjadi pembalasan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan tahu hak kita. Tuhan tahu apa yang penting yang kita sudah berikan untuk dia. Sebab itu jika kita sudah menyerahkan seluruh kehidupan kita, maka hak Tuhanlah yang akan membalas semua perbuatan baik kita. Dan dia akan balas kepada orang yang berlaku tidak benar dengan kehidupan, orang-orang yang berusaha damai, orang-orang yang tidak mempertahankan haknya untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini dalam segala kegiatan kita. Biarlah kita menyerahkan hak yang kita punya kepada Tuhan, supaya itu jadi haknya Tuhan untuk membalas kepada orang-orang yang melakukan apa yang diingatkan oleh firman Tuhan. Tuhan berkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga, mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan mengingatkan kepada kami bagaimana ibadah yang sejati dan yang hidupnya kudus serta berkenan kepada Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman. Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar dalam perjalanan kehidupan kami tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi kami berusaha untuk hidup berdamai dengan semua orang, karena kami percaya itulah bahagian ibadah kami kepada Tuhan. Dan kami percaya pula bahwa ketika kami menyerahkan semua hak kami, semua wewenang kami, semua milik kami yang diperlakukan dengan tidak adil, kami percaya Tuhan akan mengambil alih untuk melakukan pembalasannya. Sebab itu kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur untuk rencana Tuhan. Kami bersyukur untuk niat baik Tuhan dalam kehidupan kami.
Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami sepanjang hari ini. Baik anak-anak-Mu yang sudah pergi di tempat pekerjaan, tempat bisnis, studi, maupun dengan kegiatan di rumah masing-masing. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat melakukan ibadah kami yang sejati kepadamu, yaitu melakukan apa yang Tuhan ingatkan kepada kami hari ini, sehingga di dalamnya Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan dan ibadah kami kepadamu. Kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.